Bab 110 Kontrak Koneksi Spirit. Setelah semua kontak di tubuhnya, Chu Feng mengkonfirmasi bahwa gadis itu tidak mengancamnya dengan cara apapun. Sebaliknya, itu adalah gadis yang berada dalam posisi berbahaya. Lagi pula, dia sangat cantik dan dia dipenjara di dunia roh tanpa jalan untuk melarikan diri. Bagian yang paling penting adalah, saat berada di dunia roh, Chu Feng mampu menyentuh dan merasakannya. Itu hanya mengunci kecantikan yang tak tertandingi di dalam tubuhnya. Dia bahkan sangat ringan, lembut, mudah ditekan. Tapi untungnya, Chu Feng bukan tipe orang seperti itu, atau... Oi, bajingan, apa yang kamu pikirkan? Melihat Chu Feng yang terus menatapnya dengan senyum jahat di sudut mulutnya, gadis itu berteriak. Aku berkata, Egi, kamu mengatakan bahwa selama kamu dan aku digabung menjadi satu, kamu dapat membantu aku mengalahkan Gong Luyun. Apakah itu benar? Chu Feng tertawa ketika mengatakan itu, tetapi tawanya sangat jahat. Matilah. Tidak ada yang mau bergabung denganmu. Gadis itu menggertakkan giginya karena marah dan asap keluar dari telinganya. Sepasang mata bulatnya memelototinya, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia masih lucu dan meminta seseorang untuk menghargai. Memang benar bahwa ketika seseorang mencapai bidang kecantikan tertentu, bahkan jika mereka melakukan ekspresi yang tak tertahankan, mereka masih merupakan jenis kecantikan. Melihat, apakah kamu tidak mengatakan selama kamu keparat? Itu berada, tidak bergabung. Tinggal, bagaimana kamu melakukan itu? Chu Feng sangat ingin tahu. Selama kamu dan aku membuat kontrak koneksi roh, aku akan dapat membagikan dunia roh denganmu. Juga, selama kamu mau, aku bisa memasuki tubuh kamu dari dunia roh kamu dan mengirimkan kekuatan aku kepada kamu. Petik 2. Namun, karena kultivasi aku saat ini sepenuhnya tertutup dan aku tidak tahu cara membatalkannya, aku hanya bisa memulai dari bawah. Jadi, jika kamu ingin bantuan aku, kamu perlu membantu aku berkultivasi. Selama kamu bisa membantuku masuk ke ranah mendalam dalam 1 tahun, tentu saja, kamu akan bisa bertarung melawan Gong Luyun. Gadis itu menjelaskan. Apa? Bantu kamu berkultivasi? Waktu yang aku habiskan untuk membantu kamu mencapai alam mendalam mungkin akan cukup bagi aku untuk mencapai alam surga. Chu Feng berkata dengan depresi. Apakah mungkin bagi kamu untuk mencapai ranah surga dalam 1 tahun? Bahkan mencapai ranah mendalam akan sulit. Tapi, jika kamu bersedia membantu aku, tanpa ragu, aku dapat mencapai ranah mendalam dalam 1 tahun. Petik 2. Juga, kultivasi aku tidak akan mengganggu kultivasi kamu. Sebaliknya, membantu aku berkultivasi bahkan akan meningkatkan teknik pembentukan roh kamu. Gadis itu mengerutkan bibir dan berkata, apakah itu benar? Chu Feng ragu. Tentu saja, gadis itu sangat percaya diri. Katakan padaku bagaimana aku bisa membantumu? Tanya Chu Feng. Tidak ada makan siang gratis di dunia dan roh dunia tidak akan melayani kamu manusia secara gratis. Alasan mengapa spiritualis dunia dapat memperoleh kekuatan roh dunia adalah karena mereka perlu memberikan sumber energi kepada roh dunia. Petik 2. Sumber energi. Apa itu? Di duniamu, semua pembudidaya akan memiliki energi sumber. Entah hidup atau mati, selama tubuh mereka tidak dimusnahkan, energi sumber mereka tidak akan dimusnahkan. Petik 2. Energi sumber ini tidak ada gunanya bagimu. Namun, ia memiliki daya tarik yang sangat besar kepada kita roh dunia karena dapat membantu kita dengan cepat meningkatkan kultivasi kita. Sebagai contoh,
Jika kamu dapat menemukan seorang kultivator di ranah mendalam dan biarkan aku sepenuhnya menyedot energi sumber mereka, aku dapat mencapai apa yang disebut ranah asal. Bagaimana dengan itu? Ini jauh lebih cepat daripada kultivasi kamu, bukan? Gadis itu terkikik dan berkata, seorang kultivator ranah yang mendalam? Jangan membuatnya tampak mudah, oke? Jika aku bisa menangkap kultivator ranah mendalam dan membiarkan kamu menyedot energi sumber mereka, mengapa aku bahkan membutuhkan bantuan kamu? Chu Feng sangat suram. Idiot, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku sedih? Aku berkata, tidak peduli apakah mereka masih hidup atau mati, selama tubuh mereka tetap ada, akan ada energi sumber untuk penyerapan. Jika kamu tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, tidak bisakah kamu menemukan yang mati? Ingat, kamu seorang spiritualis dunia. Gadis itu juga agak muram. Tidak apa-apa bahkan jika mereka mati? Chu Feng tanpa henti terkejut. Tentu saja, atau yang lain, mengapa Dokbut itu tetua Zuge perlu mengkonsumsi Leng Wuzui dan orang tua itu? Juga, apakah kamu tidak menemukan ketika kamu memasuki makam Imperial Sky Sage, kamu tidak dapat menemukan jenazahnya? Petik 2. Gadis itu berbagi visi dan indera pendengaran Chu Feng sehingga dia tahu semua yang dialami Chu Feng dari masa kecilnya sampai sekarang. Jika kamu mengatakannya seperti itu, aku mengerti. Tetapi, bukankah kamu mengatakan bahwa tetua Zuge tidak memiliki roh dunia yang melayaninya? Bagaimana dia mengkonsumsi energi sumber itu? Petik 2. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki roh dunia yang akan melayaninya. Tetapi aku yakin bahwa dia telah terhubung dengan roh dunia. Saat ini, ia akan memberikan penawaran kepada roh dunia itu sehingga roh dunia akan membuat kontrak koneksi roh. Petik 2. Namun, keberuntunganmu cukup bagus. Aku bersedia untuk membuat kontrak koneksi roh dengan kamu, tetapi kondisinya adalah bahwa kamu harus mendapatkan energi sumber yang cukup untuk aku. Petik 2. Berbicara di sana, gadis itu menyilangkan tangannya dan menemukan sidik jari aneh. Pada saat yang sama, roknya berkibar dan tubuhnya yang ramping memancarkan sinar cahaya yang aneh. Alasan mengapa sinar cahaya aneh adalah karena cahaya itu hitam. Hitam mewakili kegelapan, dan kegelapan adalah lawan langsung dari cahaya. Tapi, di depan matanya, hitam yang sangat gelap memancarkan cahaya, jadi tentu saja itu akan sangat aneh. Namun, hal yang lebih aneh adalah bahwa cahaya hitam mengalir di sepanjang tubuh gadis itu dan membentuk pola aneh di tanah. Polanya tampak seperti wajah monster yang menyeramkan dan menakutkan. Itu terus-menerus menggeliat dan dengan lirikan, rambut seseorang akan berdiri dan hati mereka akan ketakutan saat mereka bergetar. Apa yang kamu pikirkan? Cepat berdiri di sini. Petik 2. Gadis itu berbicara dan arusnya sedang dikelilingi oleh cahaya hitam yang aneh. Namun, bukan hanya kecantikan absolutnya tidak berubah. Itu bahkan tampak lebih cantik seolah itu adalah dirinya yang sebenarnya. Apa? Kamu ingin aku berdiri di muka monster itu? Chu Feng agak takut. Dia merasa bahwa wajah itu adalah organisme hidup yang bisa menelan segalanya. Bajingan. Ini adalah formasi roh koneksi roh aku. Berpikir kembali pada hari-hari, berapa banyak spiritualis dunia tingkat atas ingin membuat kontrak dengan aku tetapi semua diabaikan oleh aku? Sekarang, aku bersedia membuat kontrak dengan kamu namun kamu menolak? Alis gadis itu miring ke dalam dan dia sedikit marah. Melihat itu, Chu Feng menggertakkan giginya tetapi dia masih melangkah ke sana. Namun, saat dia melangkah, Chu Feng merasakan kekuatan menelan yang menelan dirinya sendiri.
Seketika, otaknya menjadi putih dan dia kehilangan kesadaran setelah itu. Setelah yang tahu berapa lama, Chu Feng secara bertahap membuka matanya. Dia menemukan bahwa dia masih berada di dalam kamarnya di kediaman keluarga Chu dan dia mempertahankan posisi yang dia miliki sebelum dia memasuki dunia roh. Aku sebenarnya baik-baik saja. Chu Feng menghela napas lega. Awalnya, dia mengira bencana itu melanda dan dia ditipu oleh gadis itu. Namun, dari apa yang dilihatnya, dia tidak dan dia masih baik dan hidup. Oi, Bao Chu Feng, pergi dan temukan sumber energi untukku. Tetapi pada saat itu, suara gadis itu terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Egi, kamu keluar juga? Di mana? Chu Feng melompat kaget ketika dia mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat gadis itu. Idiot! Aku masih di dunia rohmu. Suara gadis itu terdengar lagi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bersukacita dan dia berkata dengan tenang, itu berarti kita berhasil? Bab 111 Wan Wenpeng. Setelah koneksi spirit, Chu Feng dan Egi bisa mengobrol dengan pikiran mereka dan orang luar tidak akan bisa mendeteksinya. Di bawah bimbingan Egi, tidak hanya Chu Feng cepat memahami kekuatan formasi roh, ia bahkan bisa meletakkan formasi roh sederhana dan menggunakan teknik formasi roh yang paling dasar. Dia sudah bisa dihitung sebagai setengah spiritualis dunia. Pada hari itu, Chu Feng tiba di kota emas ungu. Lagi pula, yang disebut Majelis Keunggulan baru sudah dekat. Hari ini, kebetulan, adalah hari di mana Chen Hui membiarkan Chu Feng memasuki kota emas ungu. Kota emas ungu memang layak disebut sebagai kota kelas 2. Lalu lintas padat berada di jalan yang lebar dan perhiasan yang mempesona ada di mana-mana di toko-toko di samping jalan. Semua orang cukup kaya dan pertumbuhan kota itu tidak sebanding dengan kota kuno. Pada akhirnya, kota kuno hanyalah kota normal sedangkan kota emas ungu adalah kota kelas 2 yang diawasi karena dilindungi oleh dinasti Jiang. Posisi kedua kota itu seperti langit dan bumi. Chu Feng mengenakan pakaian untuk murid inti sekolah Azure Dragon saat dia berjalan di kota emas ungu. Dia mendapatkan beberapa tatapan kekaguman. Lagi pula, Chu Feng masih muda dan memiliki prestasi itu pada usia itu bisa menerangi mata seseorang. Namun, tatapan kekaguman hanya muncul di mata orang normal. Ketika Chu Feng tiba di depan kediaman tuan kota, ia bertemu dua orang yang memandang rendah Chu Feng. Oh, lihat, bukankah itu murid dari sekolah Azure Dragon kelas 2? Petik 2. Itu sangat lucu. Seorang murid inti yang hanya memiliki kultivasi tingkat 8 dari dunia roh. Memikirkan bahwa kami dua saudara lelaki berada di tingkat 9 dari dunia roh namun hanya murid pelataran dalam di sekolah Lingyun. Petik 2. Tapi mereka hanya sekolah kelas 2. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan sekolah Lingyun kita? Murid inti kami adalah naga dan phoenix di dalam manusia dan murid inti mereka bahkan lebih rendah daripada murid-murid pelataran inti kami. Petik 2. Dua pria muda berjalan turun dari kereta mewah. Setelah melihat Chu Feng, kata-kata mereka dingin dan tatapan mereka penuh dengan cemoohan. Mereka tidak terlalu jauh lebih tua dari Chu Feng dan pakaian mereka memang pakaian sekolah Lingyun. Mereka juga ada di sana untuk mewakili kota emas ungu untuk bergabung dengan majelis keunggulan baru. Namun, Chu Feng mengabaikan cemoohan dan ejekan keduanya. Dia berjalan lurus menuju kediaman tuan kota. Namun, tepat ketika dia berjalan di depan pintu besar, dia dihentikan oleh sekelompok penjaga.
Aku diundang oleh Chen Hui untuk mewakili kota emas ungu di majelis keunggulan baru. Chu Feng berbicara. Mendengar kata-kata itu, para penjaga sedikit mengerutkan kening dan ekspresi mereka sangat tidak senang. Toh, secara langsung mengatakan nama penguasa kota itu tabu. Namun, setelah melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Feng secara rinci, mereka tidak marah. Namun, mereka berkata dengan tidak ramah, "Tolong tunjukkan surat undangan kamu." Surat undangan, Chu Feng berkata. Chen Hui tidak memberinya surat undangan. Berpura-pura, kamu bahkan tidak punya surat undangan? Pada saat itu, kedua murid Ling Yun berjalan mendekat. Saat mereka tersenyum dan menatap Chu Feng, keduanya mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada penjaga itu. "Tuan muda, tolong ikuti aku." Setelah mengkonfirmasi bahwa surat undangan itu asli, penjaga itu cukup sopan. "Kawan kecil ini, apakah kamu tidak tahu bahwa mereka yang berpartisipasi dalam majelis keunggulan baru adalah elit dari kota emas ungu? Belum lagi kultivasi kamu, murni berdasarkan status kamu sebagai murid sekolah Azure Dragon, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam majelis." Petik 2. Betul. Hanya sekolah kelas 2 yang ingin mewakili kota emas ungu untuk bergabung dengan majelis keunggulan baru? Pikiran idiot. Kedua murid sekolah Ling Yun tidak mengikuti penjaga. Sebaliknya, mereka mulai mengejek Chu Feng. "Hei, cepat pergi." Para peserta majelis keunggulan baru dipilih secara pribadi dan diundang oleh penguasa kota. Jika kamu tidak mendapatkan surat undangan, itu berarti kamu tidak memenuhi syarat. Bahkan penjaga berusaha mengusir Chu Feng saat dia berpikir bahwa Chu Feng merekomendasikan dirinya sendiri dan bukan oleh penguasa kota. "Kamu pikir aku berpura-pura?" Ekspresi Chu Feng tidak berubah saat dia dengan tenang bertanya. "Ini adalah kediaman tuan kota. Kamu sebaiknya tidak terus mengganggu di sini atau kamu akan datang." Penjaga itu menjadi dingin dan dia sedikit tidak sabar. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas." Melihat itu, Chu Feng tidak membuang kata-kata lagi. Dia mengeluarkan lencana komandan emas ungu dan melemparkannya langsung ke wajah penjaga. Bang! Ketika dia menangkap lencana komandan, penjaga awalnya ingin bertindak keras. Namun, ketika dia fokus pada lencana komandan, wajahnya sangat berubah karena lencana komandan emas ungu adalah item yang sama dengan status penguasa kota. Hanya orang-orang terdekat penguasa kota yang akan memilikinya. Pada saat itu, penjaga itu tahu bahwa dia membuat kesalahan besar. Tidak peduli siapa Chu Feng, selama dia memiliki lencana komandan emas ungu, dia pasti eksistensi yang dia tidak bisa menyinggung. "Aku harus mati 10.000 kali untuk kejahatanku." Berpikir sampai titik itu, penjaga itu berlutut di tanah dengan puff dan mulai memohon pengampunan. Bahkan tubuhnya gemetar dan dapat dilihat bahwa dia benar-benar takut. Pada saat yang sama, semua penjaga di sekitarnya berlutut. Melihat lencana memerintah itu seperti melihat penguasa kota dan mereka harus berlutut untuk menghormati. Adapun dua murid sekolah Ling Yun, wajah mereka jelek dan seputih kertas. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa murid dari sekolah kelas 2 akan memiliki lencana komandan emas ungu. Bahkan mereka tidak memilikinya. Untungnya, status mereka istimewa karena mereka adalah murid dari sekolah tanda pagar 1 Provinsi Azure, sekolah Lin Yun. Jika mereka harus berlutut kepada Chu Feng, mereka akan kehilangan banyak wajah. Chu Feng bahkan malas peduli tentang mereka. Di bawah pimpinan para penjaga, ia memasuki kediaman dan tiba di sebuah aula besar.
Sudah ada 5 pria dan wanita muda di aula. Melihat penampilan mereka, usia mereka tidak melebihi 18 tahun. Semua dari mereka memiliki penampilan luar biasa dan mereka semua luar biasa. Mereka adalah murid-murid dari sekolah kelas 1. Bahkan para penjaga kota emas ungu tidak berani bersikap tidak hormat kepada orang-orang itu karena mereka semua memiliki bakat yang sangat baik dengan masa depan yang akan memiliki prestasi yang tak terukur. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi pilar kota emas ungu. Mungkin bahkan melebihi itu. Adapun alasan bahwa mereka ada di sana, tentu saja, mereka adalah perwakilan kota emas ungu untuk majelis keunggulan baru. Termasuk Chu Feng, ada 8 orang di sana. Ketika Chu Feng dan 2 murid sekolah Ling Yun masuk, mata semua orang menyala. Namun, tatapan mereka yang menakjubkan dilemparkan ke arah 2 orang di belakang Chu Feng. Adapun tatapan terhadap Chu Feng, kurang lebih, mereka sedikit libur. Bagaimanapun, sebagai murid dari sekolah kelas 1, dari lubuk hati mereka, mereka memandang rendah murid-murid dari sekolah kelas 2. Mereka bahkan tidak menempatkan murid inti di mata mereka. Di sisi lain, Chu Feng juga tidak peduli dengan mereka. Secara keseluruhan, orang-orang itu hanya memiliki kultivasi tingkat 9 dari dunia roh. Meskipun mereka lebih tinggi di bidang budidaya, jika itu pada topik metode pembunuhan, Chu Feng bisa membunuh mereka semudah menekan semut. Lihat, ini Wan Wenpeng. Tetapi pada saat itu, beberapa orang di aula tiba-tiba berdiri ketika mereka melihat keluar aula dengan heran. Melihat itu, Chu Feng juga melirik. Dia menemukan bahwa di bawah pengawalan sekelompok penjaga, seorang pemuda tampan perlahan-lahan datang. Orang itu juga seorang murid sekolah kelas 1. Namun, dia bukan murid pengadilan dalam. Dia adalah murid inti dari sekolah kelas 1. Akhirnya, ada yang layak. Melihat orang itu, Chu Feng juga samar-samar tersenyum karena kultivasi pria muda itu sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lain. Dia berada di ranah asal. Bab 112 Kontes Wajah. Wan Bro, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu sudah menjadi murid inti dari sekolah pendengar angin. Kamu benar-benar yang terkuat di generasi muda kota emas ungu kita. Petik 2. Kamu memasuki ranah asal ketika kamu berusia 18 tahun. Kamu benar-benar membuat aku mengagumi kamu. Petik 2. Dengan Wan Bro, kali ini, kota emas ungu kita pasti akan mendapat tempat pertama di majelis keunggulan baru. Ketika Wan Wenpeng muncul, pria dan wanita yang tersisa di aula semua berdiri dan naik. Mereka tampak cukup dekat dengannya sehingga mereka seharusnya bertemu sebelumnya. Semuanya, kau terlalu memuliakan aku. Belum lagi banyak jenius di kota-kota lain, bahkan di dalam kota emas ungu ini, aku, Wan Wenpeng, tidak berani menyebut diriku yang terkuat. Petik 2. Wan Wenpeng dengan rendah hati menggelengkan kepalanya. Namun, dari senyumnya, orang dapat mengatakan bahwa dia benar-benar menikmati pujian dari orang lain. Oh, ada orang yang lebih kuat dari Wan Bro dalam generasi muda kota emas ungu? Semua orang mengekspresikan keheranan. Semua orang, tidak tahukah kamu bahwa putri tertua penguasa kota emas ungu, Chen Wanxi, sudah memasuki ranah asal setahun sebelumnya dan menjadi murid inti di sekolah Ling Yun? Wan Bro, kamu cukup tahu. Sebenarnya, kami hanya tahu tentang ini baru-baru ini sehingga kami tidak akan pernah berpikir bahwa kamu juga mengetahuinya. 2 orang yang mengejek Chu Feng sebelumnya berbicara. Sebagai murid pelataran dalam dari sekolah Ling Yun, jelas,
Mereka tahu tentang hal-hal yang terjadi di sekolah mereka sendiri. Jadi itu berarti itu benar. Pada saat itu, beberapa yang lain terkejut. Sekolah Lingyun adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azure. Untuk dapat menjadi murid inti di sekolah itu berarti mereka adalah kebanggaan surga. Posisi mereka sama sekali tidak sebanding dengan posisi mereka. Meskipun Wan Wenpeng juga seorang murid inti di sekolah kelas 1, masih ada banyak perbedaan jika dibandingkan dengan murid inti dari sekolah Lingyun. Chen Wanxi memang kuat, namun, aku pernah mendengar bahwa karena ibunya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dia pergi dengan marah. Dia belum kembali ke kota emas ungu selama bertahun-tahun, jadi aku khawatir dia tidak akan kembali untuk majelis keunggulan baru tahun ini. Mungkin di matanya, kehormatan atau aib kota emas ungu tidak ada hubungannya dengan dia. Seseorang menghela napas dan berkata, "Siapa yang bilang aku tidak akan kembali?" Tapi tepat pada saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar di luar aula. Mereka yang melihat ke atas terpana. Seorang wanita muda berdiri di luar aula dan dengan dingin menatap mereka yang ada di dalam. Di belakangnya, Chen Hui dan beberapa petugas berdiri di sana. Tanpa banyak berpikir, orang itu adalah Chen Wanxi yang semua orang bicarakan. Ini, setelah melihat Chen Wanxi, pria muda yang berbicara sebelum memucat dan tidak berani berbicara lagi. "Saudari Wanxi, apakah kamu mengenali aku, Wan Wenpeng?" Petik 2. Melihat itu, Wan Wenpeng merapikan pakaiannya dan bergerak mendekat padanya. Tahun itu, ketika Chen Wanxi meninggalkan kota emas ungu, dia masih seorang gadis kecil. Tapi sekarang dia sudah tumbuh menjadi wanita muda yang ramping. Meskipun perubahan wajahnya adalah yang terbesar, udara dingin namun elegan tetap ada di sana. "Chen Hui, jarak ke kota burung Vermilion cukup jauh, jadi mari kita pergi lebih awal." Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa Chen Wanxi bahkan tidak melihat Wan Wenpeng dan dia bahkan langsung memanggil nama terkenal ayahnya. Saat menghadapi situasi itu, Chen Hui hanya bisa tertawa kering dan dia mengatur kereta untuk bersiap membawa Chu Feng dan yang lainnya ke kota burung Vermilion. Adapun Wan Wenpeng, wajahnya penuh ketidaknyamanan. Dia berdiri terpana di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chen Wanxi akan memperlakukannya seperti itu. Hehe, gadis ini cukup sombong. Namun, dia memiliki beberapa alasan untuk merasa bangga. Petik 2. Di sisi lain, ketika Chu Feng menghadapi adegan itu sebagai pengamat, dia hanya tersenyum samar karena dia bisa mengatakan bahwa Chen Wanxi memiliki kultivasi tingkat 2 dari ranah asal. Memiliki kekuatan semacam itu pada usia itu benar-benar tidak biasa. Setidaknya, itu sangat langka di dalam sekolah Azure Dragon. Setelah itu, Chen Hui memanggil 10 gerbong. Setiap kereta sangat mewah dan di dalam kereta, ada segala macam makanan lezat. Bahkan ada pelayan yang memperlakukan mereka. Dapat dilihat bahwa Chen Hui sangat menghargai Chu Feng dan yang lainnya. Tetapi setelah memikirkannya lebih terinci, tindakannya cukup normal. Lagi pula, 10 orang ini adalah generasi muda yang paling menonjol dalam 1000 mil. Setiap orang memiliki bakat keunggulan dan masa depan mereka tidak terbatas. Salah satu dari mereka bisa menjadi orang terkenal yang akan sangat berpengaruh di Provinsi Azure. Pada saat itu, belum lagi kota emas ungunya, mungkin mereka bahkan tidak akan menempatkan kota burung Vermilion di mata mereka. Bahkan sebagai penguasa kota, Chen Hui tidak berani menyinggung orang-orang semacam ini.
Dia hanya bisa menyanjung mereka untuk mendapatkan kesan baik mereka. Jadi, di bawah pengawalan tentara kota, 10 gerbong mewah menuju kota burung Vermilion. Akhirnya, 5 hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Kota burung Vermilion dibangun sebagian di atas gunung dan tidak semewah yang diharapkan. Itu adalah kota tua dan penuh dengan aura misterius kuno. Kekuatan kota burung Vermilion dekat dengan sekolah Azure Dragon kelas 2. Namun, dalam hal status, itu tidak kalah dengan sekolah kelas 1. Adapun alasannya, secara alami, itu karena ia memiliki perlindungan dari dinasti Jiang. Jadi, meskipun mereka jenius dari mana-mana atau murid dari sekolah kelas 1, mereka tidak berani memiliki setengah poin rasa tidak hormat saat berada di wilayah kota burung Vermilion. Sebaliknya, mereka bahkan ingin memiliki koneksi ke Vermilion Bertie. Tentu saja, di dunia di mana kekuatan menguasai semua, mereka tentu saja tidak takut dengan kota burung Vermilion. Mereka takut pada dinasti Jiang yang berada di belakang kota burung Vermilion. Monster besar yang memerintah 9 provinsi. Saat itu juga, di dalam kota burung Vermilion, di sebuah plaza yang luas dan luas, 20 kelompok kereta berdiri di sana dengan rapi. 20 kota kelas 2 yang dikelola oleh Vermilion Bird City telah tiba. 20 penguasa kota membawa jenius muda mereka yang diundang dengan hati-hati ke kereta. Para murid dari sekolah di mana-mana mengenakan segala macam pakaian khusus, semua berkumpul di tengah alun-alun. Oh, bukankah itu Chen Hui? Petik 2. Sekelompok orang berjalan menuju Chen Hui dan yang lainnya. Orang yang memimpin adalah yang berwajah gendut, bertelinga besar, berlemak. Dia adalah penguasa kota kelas 2 dan dia memiliki sejarah dengan Chen Hui sehingga keduanya selalu berhubungan buruk. Ada sekelompok pria dan wanita muda di belakang lemak. Mereka semua memiliki ekspresi bangga dan tidak ada seorang pun di mata mereka. Mereka melihat ke bawah dengan sangat buruk sehingga wajah mereka terangkat ke langit. Masalah. Chen Hui sedikit mengerutkan kening. Melihat 10 laki-laki dan perempuan muda di belakang lemak, dia bisa melihat bahwa mereka semua berasal dari sekolah Lingyun. Salah satu dari mereka bahkan adalah murid inti sehingga dia tahu bahwa lemak itu akan memamerkan. Dari cara kamu berbicara, kita sudah saling kenal sejak lama. Bahkan jika tidak ada apa-apa, tidak bisakah aku datang dan menyambutmu? Petik 2. Lemak itu dengan ringan tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia mulai mengevaluasi Chu Feng dan yang lainnya di belakang Chen Hui. Setelah melihat Chen Wanxi, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit cemberut dan pandangan tidak senang melintas di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa karena dia mengundang begitu banyak jenius yang kuat, dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk menekan Chen Hui sedikit dan mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Namun, dia tidak berharap bahwa Chen Hui juga mendapat murid inti dari sekolah Lingyun. Dengan begitu, cukup sulit baginya untuk berbicara. Namun, ketika tatapannya mendarat pada Chu Feng, ia langsung bersuka cita dan berkata, Chen Hui, apakah kamu tidak memiliki orang lain di kota emas ungu kamu? Kenapa murid dari sekolah Azure Dragon bahkan ada di sini? Petik 2. Jika kamu tidak dapat menemukan orang baik di kota emas ungu, kamu bisa bertanya padaku dan aku bisa meminjamkan kalian berdua. Haha. Kata-katanya sangat keras dan dia sengaja membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengarnya. Memang, ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, orang-orang dari berbagai kota semua mengalihkan pandangan mereka. Setelah melihat Chu Feng, senyum jijik bangkit dari mulut mereka.
Dalam situasi seperti ini, murid dari sekolah kelas 2 benar-benar tidak dapat dibawa. Saat menghadapi situasi itu, Chen Hui tidak tahu bagaimana harus menegur. Jika bukan karena permintaan Su Rou, dia tidak akan pernah mau mengundang Chu Feng. Lagi pula, semua kota mengundang murid dari sekolah kelas 1. Hanya kota emas ungunya yang mendapatkan murid dari sekolah kelas 2. Dari segi wajah, itu tidak terlalu baik untuknya. Apakah kamu memandang rendah orang-orang dari sekolah Azure Dragon? Tetapi tepat pada saat itu, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Mereka melihat dua wanita cantik perlahan berjalan mendekat. Di tubuh mereka mengenakan pakaian sekolah kelas 2, sekolah Azure Dragon.